Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Materi yang akan kita bahas ini adalah materi seputar sirah, sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya sekedar sejarah, tidak hanya sekedar sirah, akan tetapi sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengandung banyak fawaid. Kenapa sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengandung banyak fawaid? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Ya. Allah berkata dalam Al-Qur'an, sungguh dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada uswah hasanah, ada contoh yang baik. Maka mempelajari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya menghafal tempat, tahun, suatu kejadian, bahkan lebih dari itu. Apabila dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada uswah, berarti mempelajari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah mencontoh Rasulullah. Seluruh apa yang disebutkan dalam sirah itu adalah contoh yang baik untuk kita. Bisa kita tiru, bisa kita praktekkan. Bahkan sirah nabawiyah itu adalah bentuk praktek nyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana mempraktekkan agama ini. Maka sungguh sangat disayangkan ketika kebanyakan kaum muslimin berpaling dari sirahnya, berpaling dari sejarah nabinya. Ini sesuatu yang sangat disayangkan. Kemudian mempelajari sejarah-sejarah umat yang itu adalah umat al-kafirah, sejarah-sejarah orang kafir. Padahal dalam sejarah kita banyak sekali manfaat, fawaid, ibrah yang bisa kita ambil, dan itu merupakan acuan untuk meniru bagaimana menjadi umat yang mulia dan umat yang jaya. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kisah Yusuf dalam surat Yusuf. Dan Allah menyebutkan tentang kisah ini apa? Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Dan sungguh pada kisah mereka, yaitu kisah Nabi Yusuf, termasuk juga kisah-kisah umat terdahulu yang disebutkan dalam Al-Quran, itu ada ibrah, ya, ada pelajaran bagi orang yang berakal. Dan Allah menyebutkan kisah Nabi Yusuf dengan apa? Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Dan kami menceritakan kepadamu yaitu cerita yang terbaik. Cerita yang terbaik. Tidak ada cerita yang sedetail dan sebaik cerita-cerita yang ada dalam Al-Quran
dan cerita-cerita dalam sejarah Nabi kita dan ulama-ulama kita. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Sirah Nabawiyah ketika kita sebutkan itu adalah gambaran praktek nyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengamalkan agama ini. Maka dalam Sirah Nabawiyah akan kita ambil banyak fawaid dari berbagai macam bidang ilmu agama dan berbagai macam bidang fawaid yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Sirah Nabawiyah kita bisa mengambil metode dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah sama seperti yang kita gunakan zaman sekarang? Itu adalah sesuatu yang perlu ditiru. Di antara metode dakwah yang bisa kita ambil dari Sirah Nabawiyah yaitu apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanamkan tauhid selama 13 tahun. Dimulai dengan tauhid. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam metode dakwah di Mekah, Rasulullah tidak menggunakan jalan kekerasan. Walaupun para sahabat siap untuk berperang, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum diizinkan untuk menggunakan jalan kekerasan dalam berdakwah. Mereka lebih memilih jalan kesabaran. Diazab, disiksa, diusir, semuanya dihadapi dengan penuh apa? Penuh kesabaran. Tidak ada yang melawan. Coba kalau Anda sekarang berdakwah, dipukul orang, ditendang orang, ingin balas apa tidak? Hah? Cari temannya, ingin balas. Di mana rumahnya? Anda bisa membayangkan seperti apa tingkat kesabaran para sahabat di masa itu. Tidak ada yang melawan, tidak ada yang menentang. Maka dalam sirah ini kita bisa mempelajari metode dakwah Rasulullah plus dengan kesabaran mereka dalam berdakwah, kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Kemudian yang kedua, dalam Sirah Nabawiyah kita bisa mengambil pelajaran bagaimana dakwah itu berhasil ketika ditopang oleh orang-orang yang bisa membantu dakwah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibantu Khadijah, dibantu Abu Bakar dalam masalah apa? Dana. Rasulullah dalam dakwah dibantu oleh pamannya. Siapa? Abu Thalib. Dalam hal apa? Dalam hal apa? Kekuasaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilindungi oleh Abu Thalib dengan kekuasaannya sebagai ketua kabilah. Dan yang paling penting, yang tidak kita dapatkan sekarang. Sekarang ada yang ngasih dana ya, cari proposal, banyak yang ngasih ya. Kekuasaan banyak, kita bisa minta bantuan polisi, minta bantuan kepala desa dan yang lainnya, banyak yang bantu. Satu yang belum kita dapatkan, apa? Dakwah ini harus ditopang dengan pengikut-pengikut yang mau mengamalkan, mempelajari dan mendakwahkannya. Ini sekarang yang belum kita dapatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membina sahabat bukan sebagai simpatisan. Ya. Belajar ala kadarnya. Tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah ke Madinah mewajibkan setiap yang hijrah, setiap yang masuk Islam harus hijrah ke Madinah. Untuk apa? Untuk ditempa menjadi muslim sejati, muslim yang benar-benar muslim, bukan sebuah pengakuan.
Maka para sahabat adalah orang yang paling besar semangatnya dalam mempelajari ilmu agama, dalam menghafal, dalam mendakwahkannya. Anda bisa membayangkan seperti apa keadaan para sahabat. Mereka pergi dari apa? Dari Mekah. Kita berbicara kaum muhajirin. Mereka pergi dari Mekah, meninggalkan Mekah dengan apa? Dengan seluruh hartanya. Datang ke Madinah tidak punya harta, nol. Itu pun tidak menghalangi mereka untuk bekerja dan untuk menuntut ilmu, untuk belajar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hafalan selalu menambah. Disebutkan bahwasannya para sahabat tidak akan menambah hafalan 10 ayat setelah dia faham, mengamalkan dan tahu artinya, penafsirannya. Fata'allamna al-ilma wal amal ma'an. Kami mempelajari ilmu dan amal secara bersamaan. Sekarang kalau kita bisa nambah hafalan setiap hari, jauh. Kemudian para sahabat, jangan dikira para sahabat itu enak bisa hadir santai seperti kita, tidak. Mereka tidak punya apa yang dimakan esok hari, masih bekerja. Itu pun mereka masih diajak berjihad, dan berjihad membutuhkan waktu berhari-hari. Apa yang ditinggalkan untuk keluarganya, seperti apa juga keluarganya. Anda bisa bayangkan, kalau keluarga kita sekarang ditinggal 1 minggu, ya, bekal hanya untuk 3 hari, apa yang terjadi? Kiamat. Iya, itu para sahabat, keluarganya seperti itu. Maka tidak heran kalau para sahabat menjadi generasi terbaik yang amalan mereka dibandingkan dengan orang setelahnya tidak bisa dibandingkan sama sekali. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis, seandainya ya, salah seorang di antara kamu menafkahkan harta emas sebesar gunung Uhud, itu tidak akan sama dengan sedekahnya para sahabat yang hanya 1 mud atau setengahnya. 1 mud ini berapa? 1 mud itu 1/4 sok. 1 sok berapa kilo? 3 kilo. 1/4-nya berapa? Ya, 1 mud itu 1/4 sok. 1/4 dari 3 kilo berapa? 0,75 kilogram taruhlah ya. Tidak pula setengahnya. Setengahnya lagi 1/2 kilogram. Taruhlah paling maksimal 1/2 kilogram. Anda bersedekah emas 1 gunung Uhud, itu pahalanya masih kalah dengan sedekahnya para sahabat sebelum Fathu Mekah yang bersedekah hanya 1/2 kilo makanan. Itu baru sedekahnya. Bagaimana sholatnya? Bagaimana puasanya? Bagaimana keimanan mereka? Kecintaan mereka kepada Allah dan Rasulnya tidak bisa dibandingkan dengan kita. Makanya kita dilarang mencela para sahabat, karena kita adalah generasi yang tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Dengan kata lain, mereka adalah para ulama, para mujtahid. Sebagaimana kalau kita menggunakan akal, tidak mungkin murid mengkritik gurunya. Ya, mungkin apa tidak? Tidak mungkin, tidak masuk akal. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Kemudian dalam sirah kita akan mempelajari bagaimana adab dan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Penopang apa saja yang menjadi keberhasilan dakwah beliau secara pribadi. Di antaranya adalah akhlak beliau, adab beliau. Kemudian dalam sirah nabawiyah kita bisa mengambil faidah tentang penjelasan, penafsiran beberapa hukum agama. Di antaranya adalah tentang an-nasikh wal mansukh, tentang dalil ini dihapus, sudah tidak berlaku,
sekarang yang berlaku adalah seperti ini. Itu bisa disebutkan dalam apa? Bisa dipelajari dalam sirah nabawiyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghalalkan nikah mut'ah 2 kali, pada perang Khaybar dan pada perang Fathu Mekkah. Pada perang Khaybar Rasulullah menghalalkan nikah mut'ah, nikah kontrak. Kemudian selesai perang Khaybar diharamkan lagi. Dihalalkan lagi ketika Fathu Mekkah. Sebelum Rasulullah keluar dari Mekah sudah diharamkan sampai hari kiamat. Namun orang-orang Syiah tidak mengakui dihapusnya nikah mut'ah. Padahal hadisnya ini sudah apa? Banyak sekali. Bahkan di antara para sahabat ada yang masih menghalalkan nikah mut'ah. Karena apa? Karena belum mengetahui dihapusnya nikah mut'ah. Kemudian setelah itu mereka mengetahui dan mengharamkan nikah mut'ah. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Dalam sirah nabawiyah Anda bisa mengambil fawaid bagaimana membantah sejarah-sejarah yang diselewengkan, sejarah-sejarah yang sudah ditambah dan dikurangi. Untuk apa? Untuk mencela kaum muslimin. Di antara tuduhan-tuduhan yang dituduhkan kepada agama kita, bahwasannya agama kita ini adalah agama yang haus akan darah, haus akan pembantaian, suka perang. Iya. Bahkan kalau kita baca sirah nabawiyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah lebih dari setahun berhenti perang. Ya. Setahun sekali, 2 kali, 3 kali, Rasulullah selalu mengirim pasukan. Selalu ada kegiatan militer. Maka musuh-musuh Islam mengatakan bahwasannya agama Islam ini adalah agama yang haus akan darah, kekuasaan, pembantaian. Maka apa yang kita jawab? Maka kita jawab, sesungguhnya penjajahan yang dilakukan oleh orang-orang kafir itu lebih sadis dan tidak ada aturannya. Aturannya mereka tidak punya. Mereka mau membantai, mereka bantai habis. Tidak peduli anak kecil, wanita, orang tua renta. Baitul Maqdis ketika direbut oleh orang-orang salibis, apa yang terjadi? Darah mengalir sampai lutut. Demikian juga ketika mereka menguasai negara-negara Islam, mereka bantai habis. Sangat berbeda dengan agama Islam. Mereka berperang untuk mengajak manusia beribadah kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah." Saya diperintahkan untuk memerangi manusia. Memerangi, bukan membunuh. Bedakan ya. Saya diperintahkan untuk memerangi. Memerangi itu adalah memaksa orang untuk masuk Islam, untuk mengucapkan la ilaha illallah. Berarti Islam memaksa orang untuk beragama Islam tidak 100%. Karena orang yang diseru, yang didakwai oleh Rasulullah dibagi 2. Orang kafir yang bukan ahlul kitab, yang kedua adalah orang kafir ahlul kitab. Ini dibedakan. Orang kafir selain ahlul kitab tidak ada pilihan kecuali apa? Masuk Islam atau perang. Adapun orang kafir ahlul kitab diberi 3 pilihan: masuk Islam, atau berperang, atau mereka menyerah dengan negara Islam, dengan khilafah kaum muslimin, kemudian mereka membayar jizyah dan